Om Bhurбhuva Swaha Mahalaksmi Awi. Om Swastiastu. Pertama, kita bahas tentang sumber rezeki. Leluhur kita atau tetua kita mengajarkan bahwa sumber rezeki ini ada lima. Ada yang disebut dengan Bhuta Dana. Dana itu kekayaan. Bhuta Dana, Manusia Dana, Pitra Dana, Resi Dana, dan Dewa Dana. Yang dimaksud dengan Bhuta Dana adalah kekayaan bisa didatangkan dengan bekerja sama dengan para buta, dengan cara bekerja sama dengan para buta. Misalnya kita bekerja sama dengan roh-roh. Misalnya ya ada yang bilang tuyul, ada yang bilang belerong, dan lain sebagainya. Bisa bekerja sama dengan gamang, bisa dengan bomedi, pokoknya roh-roh yang di kelas bawah itu. Kalau kita bekerja sama dengan mereka, mereka bisa mencarikan kekayaan kepada kita. Mereka yang akan mendatangkan, ya. Kita tinggal di rumah, tinggal ya menerima aja, menghitung aja begitu, ya. Dan ini memang ada, ini ada, asli ada. Tetapi yang menyarankan jangan melakukan hal ini karena ada risiko yang luar biasa. Bahkan kita di Bali mengenal dengan tumbal. Bisa saja anak yang paling kita sayangi bisa saja jadi korban, atau salah satu keluarga, atau risiko banyak sekali. Mohon jangan lakukan ini. Yang kedua ada disebut dengan Manusia Dana. Ya, kalau kita mengabdi dengan baik kepada seseorang yang kaya raya, kita pokoknya bekerja dengan baik di sana dengan ketulusan hati dan dengan serius, itu bos kita, orang itu pasti akan memperhatikan kebutuhan kita. Bahkan apapun kebutuhan kita, dia akan siapkan. Itu. Nah, tapi dalam hal ini kita harus betul-betul terus seperti itu, dan sedikit saja kita mengecewakan beliau bisa marah, bisa saja apa yang telah diberikan ditarik kembali, gitu. Ya. Kemudian ada Pitra Dana. Pitra Dana kita bekerja sama dengan roh-roh yang orang-orang yang sudah meninggal. Ya, misalnya kita mendatangi kuburan-kuburan, ya, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, kita datangi, kita minta sesuatu di sana. Nah, tetapi kita harus mengaturkan sesuatu di sana yang sesuai dengan aturan-aturan di sana, ya. Misalnya sesaji apa itu harus itu, dan melakukan ritual-ritual tertentu, ya. Artinya ada aturan-aturan yang sangat kuat. Kalau itu dilanggar, ini akan membahayakan diri kita juga, gitu. Kemudian Resi Dana. Resi Dana ini kita punya orang-orang hebat di zaman dulu yang punya misi untuk membantu umat manusia. Tapi karena beliau sudah tidak berbadan manusia lagi, beliau membutuhkan seseorang yang mau dipinjami badannya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Nah, kalau kita mau mengabdi pada beliau itu, kita sukses. Apapun yang kita butuhkan itu pasti disiapkan. Nah, tetapi ada aturan-aturan juga. Kalau salah itu, kalau tidak dilakukan itu, beliau juga bisa marah. Ya, makanya ada betara duka gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Dewa Dana. Dewa Dana ini, nah, kita melakukan pemujaan kepada dewi atau dewa yang kita yakini sebagai pembagi rezeki. Nah, kita di Bali sangat meyakini bahwa Dewi Rambut Sedana atau Dewi Laksmi, ya, dalam bahasa Wedanya Dewi Laksmi, bertugas membagikan kekayaan di alam Bhurбhuva. Nah, kalau kita melakukan puja Laksmi ini, pemujaan Laksmi ini, apakah ada tumbalnya? Ini pertanyaan. Ada, karena semuanya ada. Di antara kelima itu ada. Tetapi di puja Laksmi ini, kita hanya diwajibkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya
Setiap 6 bulan misalnya, sebelum galungan kita diwajibkan untuk membantu orang yang miskin. Ya, orang yang miskin, orang yang terlantar, ada orang yatim piatu, itu wajib kita bantu. Ya, itu tumbal kalau ikut Puja Laksmi. Bukannya tidak ada, tetapi kita wajib membantu orang yang membutuhkan bantuan. Dan jangan sekali membantu orang yang sudah berkecukupan. Ya, kenapa? Karena Bunda Laksmi ini ingin umat manusia ini sejahtera lewat pemuja-pemuja beliau. Nah, itu sumber dana, sumber kekayaan yang telah diwariskan oleh leluhur-leluhur itu ada 5. Gitu. Nah, sekarang apakah setelah ikut Puja Laksmi ini, apakah setelah tahu ilmu Laksmi Puja ini kita tidak perlu bekerja lagi? Nah, ini pertanyaan ya. Dan ada banyak juga cemohan. Milu apa ben? Milu Puja Laksmi suatu ke sing megai ben. Nah, begini ceritanya. Orang yang bekerja itu ada 2 jalan bekerja untuk mencari uang, ya, untuk mencari kekayaan. Kalau kita bekerja menggunakan otak dan otot, misalnya kita bekerja di kantor, kita menjadi tukang, kita menjadi direktur, kita menjadi pengusaha, itu kerja menggunakan otak. Kita berpikir dulu, kemudian kita melakukan sesuatu, itu namanya kerja secara skala. Nah, pekerjaan ini kita akan menghasilkan uang. Apakah itu harian, mingguan, bulanan? Nah, semua itu namanya penghasilan. Kerja secara skala lewat otak dan otot itu akan mendatangkan penghasilan. Uang itu namanya penghasilan. Nah, kalau kita bekerja secara niskala dengan cara memuja Dewi Laksmi, dengan melakukan persembahan-persembahan, ini namanya yang akan kita dapatkan dari ini, yang akan kita hasilkan, dana yang kita akan datang kepada kita ini disebut dengan pendapatan. Nah, pendapatan ini, kerja ini sama sekali tidak menggunakan otak, sama sekali tidak menggunakan otot, tapi yang digunakan adalah hati. Hati. Sekali lagi, kerja lewat otak dan otot itu namanya bekerja secara mendatangkan kekayaan secara skala yang akan mendatangkan penghasilan. Kerja lewat hati secara niskala itu akan mendatangkan pendapatan. Penghasilan ditambah pendapatan komplit. Apa beda penghasilan dengan pendapatan? Kalau penghasilan itu jumlahnya tetap segitu-segitu saja. Misalnya dapat gaji 2 juta, itu 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun masih tetap segitu. Tetapi yang namanya penghasilan, ya, bisa saja, dan ini banyak yang terjadi di peserta-peserta kita, dia mendapatkan sesuatu di luar pikiran. Misalnya dia membutuhkan mobil, dia mohon mobil dan dapat mobil. Ya, dia tidak tahu uangnya dari mana tapi dapat mobil. Ya, mereka yang memohon uang 10 juta secara kalkulasi otak itu tidak mungkin, tetapi mereka mendapatkan. Ya. Ini anehnya, ya. Bahkan ada peserta kita dulu, awalnya dia bertengkar dengan mertua, bahkan sampai 4 tahun 5 tahun nggak bicara. Kemudian wanita ini mengikuti Puja Laksmi, dan di hari ketiga mertua yang dipuwiki yang tidak bicara selama 5 tahun itu datang memberikan uang untuk modal usaha. Dibelikanlah mobil. Pada saat itu zaman-zamannya mobil Avanza Veloz.
ya, Avanza Veloz dibelikan itu. Kemudian setelah diupacarai, diulapin, datanglah tamu menyewa selama 6 bulan dan dibayar cash. Ya. Karena dia tahu bahwa uang itu dari mertuanya, hasil sewa itu dikembalikan ke mertua, dan mertua ngomong, itu bukan untukku, itu kan sudah kuserahkan untuk pakai, karena aku tahu kamu kerja, kamu tidak kerja, kamu kerjanya kamu hanya ngurus cucuku, pakai itu. Hal-hal seperti ini terjadi ketika kita mau berhubungan dengan sang pembagi rezeki, yaitu Bunda Laksmi. Ya. Nah, selain itu, terlalu banyak keberhasilan peserta-peserta yang mengikuti Puja Laksmi. Karena peserta Puja Laksmi ini sudah di atas 20.000. Banyak sekali yang berhasil. Lalu apakah ada mereka yang tidak berhasil? Banyak juga. Jangan berharap dengan ikut Puja Laksmi ini akan langsung berhasil. Tidak. Tetapi menurut penelitian saya, pengamatan saya, bahwa mereka yang berhasil itu adalah mereka yang punya keyakinan penuh kepada Bunda Laksmi bahwa beliaulah sebagai pembagi rezeki. Kemudian yang kedua, mereka tekun melakukan apa yang disarankan ketika kita melakukan praktek di rumah. Karena yang terpenting nanti adalah setelah pelajaran ini kita praktek sendiri di rumah. Itu. Nah, nanti mungkin kita akan datang sekali ketemu Tiang untuk mempelajari bagaimana caranya mempersembahkan canangnya gimana, mempersembahkan duponya gimana, mempersembahkan airnya gimana, kemudian puja-puja apa yang harus dilakukan, itu, dan bagaimana yang terpenting pada saat ini adalah pada saat mengikuti Laksmi Puja ini, selain pelajaran-pelajaran ini, ya, pelajaran hanya bersifat pengetahuan saja bisa lupa, tetapi yang terpenting nanti adalah saat penstanaan Dewi Laksmi di dalam diri kita. Nah, karena ketika beliau distanakan di dalam diri kita itu kita menjadi dekat, dan beliaulah yang akan memberikan tuntunan pikiran, perkataan, perilaku kita itu akan ada perubahan-perubahan. Karena jujur saja yang akan terjadi, siapa saja yang mengikuti pelajaran-pelajaran ini dari hari ke hari ini, itu akan ada perubahan dalam diri. Misalnya dia akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi permasalahan, gitu. Dia bisa menghadapi masalahan dengan tenang, tidak gerasa gerusu, seperti itu. Kemudian hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, dengan hubungan mereka dengan keluarga dan yang lainnya itu akan menjadi lebih baik. Karena jujur yang informasikan bahwa sebenarnya yang mampu akan menarik rezeki ke dalam keluarga kita adalah keharmonisan keluarga. Ya, karena maka dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dia akan beritahu bagaimana teknik kita menciptakan hubungan yang lebih baik, ya, kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman kerja kita, kepada lingkungan kita. Ya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa besok pagi. Om Santi Santi.